Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wala qada'a ala syakhsin dhi haydin aw nifasin idza tahura aw jununin aw irma'in idza afaqa bi khilafi dhi sukri bukan syukri ya, sukri iza afaqa minhu fa innahu yajibu alaihi qada'u ma fatahu minas salati zamanahu li ta'addihi bi syarbil muskiri fa in lam ya'lam kaunahu muskiran fala qada'a walau zalat hadhil asbabu ay al-fikru was-saba wal-haidu wan-nifasu wal-jununu wal-ighma'u wa baqiya minal waqti takbiratun ay qadruha wajabatis salatu liidraki juz'in minal waqti kama yajibu 'alal musafiri al-itmamu biiqtidaihi bimuqimin fi juz'in minas salati ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala qada'a 'ala syakhsi dhi haidin, dan tidak jenis qada 'ala syakhsi dhi haidin, di atas seseorang yang mempunyai haid, au nifasin, dan di atas seseorang yang mempunyai nifas, iza tahura, apabila telah suci ianya tiap-tiap, au jununen, dan tidak jenis qada di atas seseorang yang mempunyai junun, au irma, ataupun seseorang yang pingsan, dan tidak jenis qada di atas orang yang junun ataupun di atas orang yang pingsan, iza afaqa, apabila sembuh ianya orang yang junun, yang gila, au irma, ataupun orang yang pingsan. Jadi mengenai tentang masalah kewajiban solat, maka solat diwajibkan khusus kepada tiap-tiap orang Islam yang sifatnya baligh, yang dia itu berakal, baik laki-laki maupun perempuan, tahirin, dan juga sifatnya adalah orang yang suci, dalam artian wanita yang suci daripada haid dan nifas. Maka khusus kepada wanita yang berhaid, wanita yang bernifas, maka tidak wajib untuk melakukan salat. Kenapa tidak wajib melakukan salat bagi wanita yang berhaid dan bernifas? Li'adami sihatiha minhuma, karena tiada sah, salat untuk orang yang berhaid dan nifas. Jadi mengenai tentang masalah status seorang wanita yang dia itu tidak suci dalam keadaan berhaid ataupun sedang bernifas, iaitulah setelah melahirkan, maka tidak wajib untuk melakukan salat. Di ketika tidak wajib melakukan salat, bagaimana hukumnya salat yang tidak dilakukan dalam masa haidnya
ataupun dalam masa nifasnya. Maka bab malamnya nyo tatamong ke dalam pembahasan mengenai tentang hukum qada. Wala qada'a ala syakhsi dhi haidin. Tidak ada qada terhadap seseorang, makna seseorang di sini adalah wanita yang dia itu mempunyai haid ataupun mempunyai nifas apabila telah suci ia. Jadi bagi wanita yang berhaid, misalnya berhaidnya selama 7 hari ataupun berhaidnya selama 6 hari 6 malam ataupun berhaidnya itulah sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, maka tidak wajib terhadap wanita tersebut untuk mengqadakan salatnya di saat dia bersih ataupun suci daripada haid. Begitu juga dengan wanita yang nifas. Maka nifas, sekurang-kurang nifas adalah satu lahdah. Sekurang-kurang nifas satu lahdah, sekejap mata, sekali dafa', makna sekali dafa', sekali keluar darah, satu kali muncret, ya kan? Kemudian kebiasaan masa nifas adalah 40 hari. Paling lama masa nifas adalah 60 hari. Jadi dalam masa 60 hari misalnya ataupun 40 hari, bagi wanita yang statusnya sedang keluar darah nifas, maka dia itu tidak wajib untuk melakukan salat. Kenapa tidak sah? Lalu bagaimana hukumnya di saat dia sudah suci? Maka hukumnya juga tidak ada qada apabila dia sudah suci. Makna tidak ada qada di sini menurut Imam Al-Qalyubi, la qada'a matlubun minhuma ittifaqan. Tidak jenis qada itu yang diperintahkan, yang dituntutkan daripada wanita yang berhaid ataupun bernifas ittifaqan, hal keadaan ittifaq, sepakat para ulama. Jadi maknanya tidak ada tuntutan di dalam syariat. Tidak ada tuntutan di dalam syariat untuk mengqadakan salat bagi wanita yang dia tinggalkan dalam masa haid dan dalam masa nifasnya di saat dia sudah suci. Memang tidak ada tuntutan di dalam agama. Sepakat para ulama, ittifaq. Makanya apakah nifasnya hanya sekejap mata? Apakah nifasnya 40 hari 40 malam? Apakah nifasnya sebanyak 60 hari 60 malam? Maka tetap tidak wajib untuk mengqada, tidak wajib untuk mengqadanya apabila telah suci. Bahkan fayukrahu likulli minhuma qada'un, maka dimakruhkan likulli minhuma, bagi tiap-tiap daripada wanita yang berhaid dan nifas, al-qada, oleh qada. Seandainya ada wanita yang memang mungkin dia ahli ibadah, ingin mengqadakan salat yang dia tinggalkan dalam masa haid, ingin mengqada salat yang dia tinggalkan dalam masa nifas, bagaimana hukumnya? Sedangkan dalam agama tidak ada tuntutan di dalam agama, maka hukumnya di sini adalah makruh, dibenci dalam agama untuk mengqadakan. Kenapa? Karena masih banyak perintah-perintah yang lain yang mesti dikerjakan. Sedangkan ini memang inilah salah satu kekurangan daripada wanita di dalam agama. Jadi kekurangan wanita di dalam agama yang dijelaskan dalam hadis adalah wanita tidak bisa melakukan salat di saat dia sedang berhaid dan di saat dia sedang bernifas. Akan tetapi walaupun mereka tidak bisa melakukan salat, maka Allah memberikan pahala untuk mereka di saat mereka sedang berhaid bila tidak melakukan salat karena imtisalan, karena menjunjung tinggi perintah. Maksudnya memang di dalam agama dilarang bagi wanita untuk melakukan salat dalam keadaan berhaid dan dalam keadaan bernifas. Maka di saat dia meninggalkan salat dengan niat karena itu memang perintah daripada Allah untuk dilarang melakukan salat, maka tidak melakukan salat justru mendapatkan pahala. Tidak melakukan salat justru mendapatkan pahala. Tetapi gimana? Karena memang hana perintah, hana tuntutan sama sekali untuk mengqadanya. Makanya
dalam halnya memang karena tidak punya tuntutan sama sekali, sepakat para ulama bila dikerjakan maka ini bukan hal yang ada larangan khusus sehingga menjadi haram, juga tidak ada. Akan tetapi karena tidak ada perintah, maka para ulama memahamkan paling tidak adalah hukumnya makruh. Itu masuk ke dalam tala'ub mungkin, walaupun bukan tala'ub yang sia-sia. Intinya bila seandainya meninggalkan karena Allah tetap mendapatkan pahala, karena ada tuntutan, tidak ada mahkamah amal ibadah. Jadi makanya dalam hal masalah ibadah juga tidak boleh melampaui batas. Dalam artian seandainya tidak ada perintah maka jangan lakukan dalam hal ibadah. Makanya jangan melampaui batas. Sembahyang yang ibadah kan sembahyang yang harum, sembahyang harum berarti dikubur wate di muhim. Harum. Man kempu berarti pakan je wate pada sembahyang yang memang harum dikubur dalam wate ketika wate berarti ya pada makruh. Pakan mesti hana harum juga. Pakan kan dia hana. hana perintah, bahkan gelarang, bukan perintah, gelarang untuk meninggalkan solat saat berhaid. Jadi bahkan punya berarti hadis berarti sosok berarti yang benar-benar ibadah yang hana yang hana berarti ibu dari Nabi, maka akan radu. Karena mungkin kan terpaham ra'illah. Inilah seorang wanita tidak diwajibkan untuk melakukan salat saat berhaid, karena memang itu merupakan yang pertama adalah mawani, bagian pada mawani, karena keluar darah sehingga tidak dikategori dalam keadaan suci, karena memang in daripada najis. Jadi menyatakan larangan ini larangan khusus, sehingga untuk masalah qada sama sekali memang hana, bahkan hansah takkan untuk qada sebenarnya. Kita faham daripada, kalau kita fahamkan daripada perintah meninggalkan salat, maka untuk apa dikatakan qada? Karena memang tidak ada perintah untuk salat. Jadi di sinilah terjadi karena ada sebahagian wanita yang seolah-olah dia itu ahli ibadah, ingin menunaikan, seolah merasa tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak melakukan salat. Bahkan ada rinciannya, seandainya meninggalkan salat dan dia mengkasatkan ataupun meniatkan seandainya dia tidak dalam keadaan sedang haid, justru dia akan melakukan salat. Justru itu tidak berpahala. Kenapa? Karena memang itu larangan untuk melakukan salat. Jadi maka di sini karena tidak ada tuntutan untuk qada, maka para ulama sebenarnya khilafiyah bab masalah qadanya. Untuk masalah qadanya memang tidak ada tuntutan, tetapi ada khilafiyah tentang hukum qada. Karena ada juga yang ingin mengqadakannya. Maka makruh menurut sebagian para ulama, karena tidak ada tuntutan, berarti kita melakukannya karena memang itu tidak ada tuntutan agama, hukumnya makruh. Walaupun tidak sampai kepada tingkatan haram. Kalau sampai kepada tingkatan haram, ini perlu kepada dalil yang qat'i ataupun dalil yang tidak ada ihtimal, boleh jadi kepada ta'wil. Coba. Mbak Aninang yang katanya. Dalam hadis Aisyah. Man ahdatsana amrana. Man ahdatsa fi amrina. Hadi bid'ah. Kiba hadi bid'ah. Kiba hadi bid'ah. Ahdatsa fi amrina. Belum. Nya munyo man ahdatsa fi amrina. Berarti sesuatu yang Nya kalau nak jawab. Masa syarat kalau nak jawab? Kalau nak hukum ya? Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang baru, yang dia itu tidak ada pada urusan kami, tidak ada pada masa Nabi Muhammad, maka fawarat raddun, maka perbuatan itu tertolak. Inilah namanya bid'ah.
bid'ah. Bid'ah. Makanya bid'ah kalau menurut Imam Syafi'i terbagi dua. Kalau misalnya tidak ada perbuatan yang baru itu, tidak ada larangan di dalam agama secara khusus, kemudian itu memang masuk ke dalam kategori hadis umum ataupun ayat yang umum tentang masalah kebaikan, berarti itu bid'ah yang hasanah, itu baik, masuk dalam unsur kebaikan. Tapi kalau seandainya perkara yang baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi, sedangkan tidak ada larangan secara khusus, kemudian masuk ke dalam kategori hadis ataupun ayat yang umum mengenai tentang masalah keburukan ataupun larangan, maka ini tergolong kepada bid'ah dalalah ataupun bid'ah madmumah, bid'ah yang keji. Berarti dalam halnya hino berbeza pendapat para ulama termasuk uka. Jadi karena tidak ada perintah untuk qada, itu sepakat para ulama, maka para ulama pada status mengqadakannya bagaimana? Ada yang mengatakan makruh terhadap wanita yang berhaid ataupun nifas di saat suci daripada haid dan nifas mengqadakan salat yang makruh hukumnya. Karena itu perbuatan yang tidak ada perintah. Untuk apa dilakukan? Jadi kalau makruh seandainya ditinggalkan, seandainya berarti ditinggalkan qada karena Allah, maka mendapatkan pahala. Wa qala Syekhuna Ramli, dan telah berkata oleh Syekhuna Ramli, guru kita Imam Ramli, wayan aqidu, dan terakad ianya qada. Lau fa'alathu, jikalau mengerjakan ianya si wanita akannya qada. Wa yaqa'u naflan mutlakan, dan jatuh ianya qada akan sunat mutlak, dan jatuh ianya qada akan sunat mutlak. Menurut Syekhuna Ramli, seandainya wanita tersebut apabila sudah suci daripada haid kemudian mengqadakan salatnya, maka status salatnya bagaimana? Menurut pendapat Imam Ramli, terakad salatnya. Berarti dihitung. Salatnya dihitung, dikira, terakad. Seandainya sudah dikerjakan. Lalu terakadnya ke mana? Sedangkan tidak ada perintah untuk qada. Maka terakadnya jatuhnya salat yang dilakukan itu kepada sunnah mutlak. Bukan kepada qada. Bukan kepada qada salat yang lain yang ditinggalkan sebelumnya. Bukan. Tapi jatuhnya kepada sunnah mutlak. Jatuh kepada sunnah mutlak. Makanya kan dalam halnya bila dikhususkan waktu di qada, adalah yang tinggal dalam masa haid, ada kaitannya. Maka inilah yang pendapat Imam Ramli yang jatuhnya kepada sunnah mutlak. Tapi bila dia itu punya salat yang tertinggal di luar masa haid dan masa nifas, yang dia qada salat itu, maka ini memang kewajiban, bukan lagi masalah tidak ada tuntutan. Maka yang tidak ada tuntutan dalam agama sepakat para ulama hanya mengqadakan salat pada orang yang berhaid dan bernifas. Sedangkan masalah kewajiban mengqada salat yang tinggal di luar masalah haid dan nifas, ini sepakat para ulama wajib. Kiban ti juga terangkat, sedangkan punya soalnya kan Rahmat ala qawbihi nufudu wa yuntadu bihi. Sedangkan yang apabila memang safety syarat dan juga kubur dengan sebab. Kubur dengan sebab dan syarat fisik. Sedangkan kuatnya berarti tidak sembahyangnya pada zuhur. Pada zuhur. Sedangkan berarti zuhur, sedangkan berarti zuhurnya, ini berarti hamba tinggal. Zuhur dan qadaan kan. Kali ta'yin, qada. Maka kan tadi benar. Jadi berarti dipupuk sembahyang kalau dia ditakyin di sesuatu yang syar'i kepada sembahyang qada, tapi kibacara kepada sembahyang yang sunnah. Menurut Syekhuna Ramli. Ya.
Ibarat kita pahami kenal. Ada doh. Hadu terlalu bukan hadu hanadi bayangan Ratna berarti le Syekhuna Ramli hitung yang kepada perkara sunnah. Mungkin karena melakukannya secara sempurna. Mulai daripada hakikat salat, itulah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, aqwalun wa af'alun mustatihatun bitakbiri muqtatamatun bitaslimi, lengkap mungkin. Makanya sesuatu yang dikerjakan dengan sempurna tidak sia-sia mungkin. Makanya paling tidak dihitungkan kepada sunnah mutlak. Intinya salat yang tidak mempunyai waktu ataupun tidak mempunyai sebab. Kan sunnah mutlak salat yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Makanya berarti dia melakukannya kerana tidak ada perintah untuk qada, berarti salat yang dilakukan tidak ada sebab apa-apa. Kalau qada ada sebab yang terdahulu, ini tidak ada sebab, makanya jatuh kepada sunnah mutlak. Mungkin seperti itu, mungkin. Tapi hana jalanlah untuk tak faham yang saya salih benar. Tapi Syekhuna Ramli ini bukan orang sembarangan. Syekhuna Ramli bukan orang sembarangan. Makanya banyak sekali pendapat-pendapat yang diiktimadkan oleh Syekhuna Ramli, termasuk pada masalah tidur yang disangka tidak terbangun. Apa masalah Jumaat? Kena belikan Yang kah belum? Kah? Au junun au irma, begitu juga tidak ada qada kepada orang yang gila ataupun orang yang pingsan apabila telah sembuh ia. Jadi orang yang gila ataupun orang yang pingsan apabila dia sudah sembuh maka tidak ada qada. Apa makna tidak ada qada bagi mereka berdua? Artinya la qada'a wajibun alaihima. Tidak jenis qada itu yang wajib di atas keduanya. Jadi tidak ada kewajiban untuk qada. Ini berbeza. Tidak ada kewajiban untuk qada. Seseorang gila, kemudian sembuh. Seseorang dia itu pingsan kemudian sembuh, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadakannya. Mengqadakan salat yang dia tinggalkan dalam masa gila dan dalam masa pingsan. Tidak ada kewajiban untuk qada. Lalu bagaimana? Fayundabu lahumal qada, maka disunahkan bagi keduanya, orang yang gila ataupun orang yang pingsan di saat dia sembuh, al-qada'u oleh qada. Jadi hukum mengqada sunnah. Orang yang gila, berarti ini gilanya bukan gila yang berkekalan, bukan gila selalu. Mungkin gila hanya sementara waktu kemudian sembuh lagi. Jadi seandainya dia sembuh, ada salat yang tertinggal di saat gilanya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadakannya. Lalu apa hukum mengqadakan? Sunnah. Beda. Makanya la qada'a ala dhi haidin, tidak ada qada terhadap wanita yang berhaid dan bernifas, tidak ada tuntutan sama sekali. Tidak ada perintah sama sekali untuk mengqadakannya. Lalu bagi orang yang gila ataupun orang yang pingsan tidak ada kewajiban. Berarti kalau tidak ada kewajiban, bukan status wajib mengqadanya, tapi hukumnya sunnah mengqadakannya. Wa yajibu fihi ma fil ada, dan wajib padanya qada oleh barang yang ada, yang barang pada tunai. Min qiyami wa ghairih, daripada berdiri dan selainnya berdiri, kama marah, sebagaimana barang yang telah lalu fi sabi pada anak kecil. Jadi bagi orang yang gila tadi dan pingsan apabila sembuh, sunnah untuk mengqadakan salat yang dia tinggalkan dalam masa pingsan dan gilanya. Bagaimana cara mengqadakannya? Juga wajib melakukan sesuatu yang wajib pada tunainya. Intinya kalau seandainya dia melakukan salat secara tunai, bukan qada, apa kewajibannya? Maka semua di saat melakukan secara qada, maka juga berkewajiban untuk melakukannya. Intinya wajib, semua rukun-rukun salat wajib dilakukan. Berdiri dan selainnya wajib. Sama seperti anak kecil. Sama seperti si sabi. Maka si sabi terhadap anak kecil
tidak ada qada. Tidak ada qada terhadap anak kecil apabila dia sudah balik. Terhadap anak kecil si sabi, dia tidak mengqadakan solat apabila dia sudah balik. Tidak mengqadakan di sini hukumnya apa? Tidak ada kewajiban. Sama juga terhadap orang gila. Tidak ada kewajiban. Akan tetapi sunnah untuk mengqadakannya. Maka seorang anak kecil apabila dia sudah balik, maka disunahkan untuk mengqada salat yang dia tinggalkan pada masa kecilnya, yang mana dia itu sudah tamyiz, sudah bisa membedakan. Artinya anak kecil ini punya tingkatan. Bayi, kemudian ada masa yang namanya tamyiz, mumayyiz. Dia itu sudah bisa membedakan, artinya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa kencing sendiri, berak sendiri dan lain sebagainya. Intinya ini tamyiz namanya. Ada nanti namanya lagi murahik. Murahik. Berarti ini anak kecil yang sudah hampir balik. Maka di saat seorang anak kecil yang sudah masuk ke dalam kategori tamyiz, bila dia meninggalkan salat, maka sunnah mengqadakannya di saat dia balik. Sama seperti orang gila ataupun orang yang pitam ataupun orang yang pingsan, di saat dia sembuh daripada gila dan pingsannya, maka sunnah untuk mengqadakannya. Dan juga wajib melakukan sesuatu yang wajib dilakukan di saat melakukan salat secara tunai. Wajib. Jadi berdiri juga wajib. Wajib melakukan salat sambil berdiri. Kalau seandainya puasa tidak ada keudaan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Wa innama wajaba qada'u shaum, dan hanya saja wajiblah qada puasa, qada puasa 1 hari. Istaqraqaul irma, yang menghabisi akannya puasa, akannya hari oleh pitam. Kenapa? Li'adami takarurihi, karena ketiadaan berulang-ulangnya pitam. Fala masyaqqata fihi, maka tidak ada kesulitan fihi padanya mengqadha. Tetapi terhadap orang yang pitam, misalnya dalam waktu berpuasa Ramadan, seharian mulai daripada terbit fajar sadat, telah masuk waktu subuh hingga terbenam matahari, dia itu dalam keadaan pingsan. Jadi semua 1 hari itu pingsan. Maka hukumnya puasa yang dia itu dalam keadaan pingsan wajib dikadakannya. Kenapa wajib dikadakannya? Karena pingsan ini tidak berulang-ulang. Jadi tidak ada kesulitan, hanya 1 hari saja. Puasanya tidak berulang-ulang. Hanya satu saja. Berarti sabar harga puasa, wajib qada. Karena ketiadaan berulang-ulangnya puasa. Berbeza dengan salat. Salat dalam sehari semalam 5 waktu. Kalau puasa hanya 1 hari. Jadi tidak ada kesulitan untuk mengqadakannya. Hanya mengqada satu hari saja. Ini beda. Jadi yang tersebut dalam hadis hanya pada si majnun saja. Yang tersebut dalam hadis hanya pada si majnun, orang gila. Itu yang warid dalam hadis secara sharih. Tetapi irma, orang yang pingsan, ini adalah qiyas. Wa qisa alaihi kullu min zalil aqli. Dikiaskan di atasnya gila oleh tiap-tiap man zala aqluhu, oleh tiap-tiap simat yang hilanglah akalnya man. Jadi semua orang yang hilang akal dikiaskan kepada si majnun, termasuk irma. Irma ini adalah orang yang pitam ataupun orang yang pingsan. Berulang nisbah berulang. Menyo alasan di benar. Wa inna ma wajaba qada'us shaum, hanya saja wajiblah mengqadakan puasa ala man ughmiya alaih jami'al yaum, di atas orang yang dipitamkan di atasnya akan sekalian hari. Kenapa? Li'anna shalawatal fa'id, karena bahwa sungguh salat yang luput bil irma, dengan sebab pitam, kat taksira, sungguh banyak ia.
fayushakku qada'uha, maka musyikahlah, kesulitanlah akan mengqadakannya salat, bi khilafis shaum, dengan sebalik puasa. Jadi kalau masalah salat tidak wajib diqada oleh orang bid'ah, tapi sunnah untuk mengqada. Kenapa? Karena salat itu berulang-ulang dan banyak, maka berkesulitan untuk mengqadakannya. Makanya dalam kaedah idza zaqa ittasa'a, apabila telah sempit, ittasa'a hukumnya menjadi luas. Wa idza ittasa'a zaqa, apabila luas hukumnya, apabila luas maka sempit hukum, diberatkan hukum. Makanya dalam agama Allah tidak memberatkan kita. Innallah la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan. Wa yuridu bikumul yusra. Nama balik ayat. Innallah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki hambanya akan kemudahan dan tidak menghendaki akan kesulitan. Orang kita mak bawa dia. Kita berdiri kat hotel lewu benda. Tapi abdi hotel lewu, dia pun nama hotel lewu, dia lewu je kita. Nak bawa dia saja ke anak jam ni. Banyak kan kat sabo ka ibu illa di adami takaruri ba kan. Ba urang lagi. Berarti menyatakan nyo tinjau kepada secara umum. Secara umum berarti kerana berulang-ulang le sembahyang, jadi kita hukum sabo. Mungkin kerana hana tabit pun. Hana tabit tertentu walaupun kan hanya sebuah hotel hitam ni. Makanya maksud la qada'a kan hana tuntutan, tapi hana sunnah untuk mengqada. Nah, hukum sunnah untuk mengqada. Mungkin ia kerana mudah untuk qada. Tapi punya kewajiban kerana pada diri bunuh nyan hukumnya adalah irmanyo makis di kepada majnun, makis alih di majnun. Ya kan? Dikiaskan pada majnun. Maka lagi hukum bab majnun. Makanya yang masalah yang bunuh wajib qada bab puasa kenyo hanya bab urut hitam dah kan? Ya kan? Bab semajnun mendakalah hana. Sebab kan pada bulan berarti urut hitam yang dihabisi satu huruf bab puasa. Tapi bab urut yang hitam bab sewate sembahyang, ya kan ka semakna dua lagi. Nyapu berarti hanjir kabu indahnya kedan puri kenakan pi naya hana batut tiba. Dan wastashakkala. Ya, dan nama muskil lah muka ya. Bab tuntutan qada ya kan? Bab tuntutan qada huna. Ya, ini nama muskil lah. Jadi masalahnya memang timbul pertanyaan akan tetapi jadi menyatakan secara sarih karena memang alasan bunuh hanya musyikah untuk mengqadakan karena hanya si uro. Jadi dicok secara umum ente. Bahkan no istisna lakin ustasna ma idza ta'al dunun. Akan tapi dikecualikan barang apabila datanglah gila ala riddah dan riddah. Fa innahu yajibu qada'u ayyamid dunun. Jadi lagi keperhalika seandainya pada masa gilanya, lalu pada masa gila dia murtad. Dalam masa murtad dia gila. Duluan murtad. Berarti duluan murtad, kemudian dalam masa dia murtad lalu datang gila. Maka perkara yang dia tinggalkan termasuk salat dalam masa gilanya dalam keadaan dia murtad, ini juga wajib diqada. Lagi kagak perhalika. Maksudnya kita benar hana properti dengan kaedah al-hukmu itu rumah ilah dalam agama. Seperti ilah musyrikah nyona kah halal juga. Seperti ilah musyrikah kah halali maka kau juga. Atau kaedah cuma aglabiah saja. Kaedah tak aglabiah. Cuma mungkin dalam masalahnya karena puasa hanale berarti dalam siuro semalam, puasa Ramadan dalam setahun, dalam satu tahun hanya 1 bulan. Jadi ini kan barang yang memang jarang. Jadi makanya diprioritaskan. Justru
terhadap orang yang mahir, nak wajib qada puasa? Wajib kan? Makanya dalam hal masalah puasa, karena memang guna prioritas, karena hanya ada 1 tahun sekali. Jadi punya masalah musyikah dan mereka berakcik kan. Hal mesti naurina. Ada seorang wanita yang dia itu berhaid selama 15 hari 15 malam dalam bulan Ramadan. Berarti wajib dia qada semuanya. Padahal musyikah, ada alasan musyikah. Tapi karena mungkin lebih kepada alasan tidak wajib melakukan salat dikarenakan keluar darah menyebabkan wanita itu lemah, kemudian berpuasa juga melemah, sehingga terdapat 2 kelemahan pada wanita, maka tidak ataupun diharamkan untuk melakukan puasa. Jadi untuk status mengqadakannya wajib. Kenapa? Karena alasan dia karena tidak musyikah, hana musyikah. Tapi menyatakan menggunakan musyikah. Tapi hana musyikah dalam agama, berarti patokan dia, bukan patokan bab daya. Maksud tidak ada musyikah kesulitan dalam agama karena tidak berulang-ulang. Itu menyebab masalah sembahyang kan antara urun muhid dengan urun kita kan dia kan beda. Karena yang muhidnya kurang-kurang tak siros malam ni. Minimal berarti punya payah qada tetap 5 bote. Mereka kita kan mesti. Nah ada urun kita bergah ju bagi dia tahu urun bergah. Cuma bawa dia lahu undang, ataupun bawa dia sebuah undang. Sehingga yang paling adalah cuma sebuah. Maka kan tak ada dengan indah musyikah. Karena cuma sebuah bote yang payah qada. Ya, memang secara ilah tak ada memang. Tapi kalau kita hukumnya hukum secara umum, pondasi juga berarti bab irma, bab salat dengan puasa. Jadi langsung berarti salat tidak ada salat ada musyikah karena statusnya berulang-ulang dan banyak, puasa tidak banyak. Walaupun yang terjadi di lapangan hanya pitam, hanya sementara, mungkin benar. Makanya itu kan nak kait lau nak perkara yang bila hilang sebab dan kekal waktu. Berarti yang tidak menghabisi waktu. Jadi intinya batu tik nak tinggal water. Gadoh misalnya contoh gadoh pungo dan gadoh pitam ban hukum. Tapi punya secara syarah ile, lo lagi yang kana hana tetap punya bab sembahyang. Bab sembahyang tidak wajib qada, tapi bab puasa yang menghabisi wajib qada. Tapi kalau tidak menghabisi tidak wajib qada juga. Berarti langsung tu begitu dia sadar maka puasa. Misal dia itu hanya pingsan mulai daripada setelah salat subuh pingsan. Tersadarnya siang hari, maka lanjut puasanya. Hal lagi urun tidur, sama seperti orang tidur. Ya kan? Bi khilafi di sukri. Dengan sebalik orang yang mempunyai mabuknya kenalung dia. Ini sukri, sakara arti mabuk. Kalau syukri terima kasih. Syukran kan? Syukri pakai yang terkalim terima kasihku. Dan tidak dengan sebalik orang yang mempunyai mabuk iza afaqa, apabila sembuh ianya orang yang mempunyai mabuk daripada mabuknya. Jadi sebalik orang yang mabuk apabila telah sembuh daripada mabuknya, fa innahu, karena sesungguhnya orang yang mabuk yajibu alaihi qada'u ma fatahu minas salah zamanahu, wajib di atasnya orang yang mabuk oleh mengqada barang yang tinggal ianya orang yang mabuk akannya barang daripada salat zamanahu pada masa mabuknya. Kenapa? Li ta'addihi, karena sengajanya orang yang mabuk bisyarbil muskir, dengan minum sesuatu yang memabukkan. Dengan minum sesuatu yang memabukkan. Jadi sebalik orang yang mabuk apabila telah sembuh daripada mabuk. Orang yang mabuk bila sembuh daripada mabuk, maka berkewajiban untuk mengqada sesuatu yang dia tinggalkan pada masa mabuknya. Jadi salat yang dia tinggalkan pada masa mabuknya itu wajib untuk dikadanya. Wajib dikadanya. Ya, kenapa wajib dikadakannya? Dita'adihi, karena sengajanya dengan minum
minuman yang memabukkan ataupun sesuatu yang memabukkan. Jadi kalau sengaja untuk mabuk, minum sesuatu ataupun melakukan sesuatu yang menyebabkan untuk mabuk, mengakibatkan kepada mabuk, maka di sini segala sesuatu yang dia tinggalkan dalam masa mabuknya wajib diqadha. Kewajiban yang dia tinggalkan dalam masa mabuknya wajib diqadha. Makanya termasuk kepada cerai. Di saat seorang laki-laki dia minum minuman keras ataupun makan sesuatu yang memang jelas-jelas itu bisa memabukkan sehingga mabuk, kemudian menceraikan istrinya, maka tetap cerainya jatuh. Walaupun dia menceraikan dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena li ta'addi, karena muta'adinya, sengajanya melampaui batasnya, iaitu dengan minum yang memabuk, dengan minum yang memabukkan. Dan juga kaitan pada di sini sesuai dengan dalam usul fiqh, idza kana mukhtaran, apabila ada ianya orang yang mabuk itu mukhtar, kepilihan. Mana kepilihan? Dia itu memang melakukan dengan keinginan diri sendiri, bukan dipaksa orang lain. Dan dia tahu aliman bikaunihi muskiran, dan dia tahu benda itu bisa memabukkan. Makanya ilat tadi li ta'addihi, karena sengajanya dengan sebab minum yang memabukkan. Makanya seandainya fa illam ya'lam kaunahu muskiran, maka jika tidak mengetahui ianya orang yang mabuk ataupun ianya seorang, kaunahu akan keadaannya sesuatu, muskiran ia akan yang memabukkan, fala qadha, maka tidak jenis qadha. Bila seseorang itu tidak tahu benda itu benda yang memabukkan, kemudian dia minum ataupun dia makan, lalu mabuk, maka di saat dia sembuh daripada mabuknya, maka tidak wajib mengqadhakan salat yang tertinggal. Kenapa? Karena tidak ada aliman bikaunihi muskilan, karena dia itu tidak tahu dengan keadaan sesuatu itu mabuk. Misal pajobu, makan nasi pada umumnya tidak memabukkan. Ketika dia makan nasi lalu mabuk, maka di saat dia mabuk tinggallah salat. Di ketika sembuh, apakah wajib mengqadhakannya? Tidak. Kenapa? Karena dia itu tidak tahu keadaan nasi itu memabukkan. Berbeda halnya memang sudah tahu. Misal makan racun tikus, kan? Pip ganja, sabu-sabu dan lain sebagainya, minuman keras, sesuatu yang memabukkan, maka di saat dia sembuh wajib mengqadhakan segala sesuatu kewajiban yang dia tinggalkan dalam masa mabuknya. Kenapa wajib? Fa innahu la tasihhu salatu fi tilkal halah, karena tidak sah melakukan salat di saat dia mabuk. Maka orang yang mabuk itu tidak sah melakukan salatnya, walau bagaimanapun. Salat orang yang mabuk tidak sah. Maka fa idza ada aqluhu, apabila akalnya sudah normal kembali, lazimahul qadha, wajiblah untuk qadha. Berarti begini, orang yang mabuk wajib melakukan salat. Orang yang mabuk dengan sengaja wajib melakukan salat. Karena wajib melakukan salat, tetapi seandainya dia melakukan salat maka tidak sah salatnya karena dalam keadaan mabuk. Bila kembali akalnya menjadi normal, maka wajib diqadha. Kenapa wajib diqadha? Dikatakan qadha memang punya kewajiban di saat dia mabuk. Makanya hukum terhadap orang yang mabuk dengan sebab sengaja dia itu minum sesuatu yang memabukkan, maka sama seperti orang yang normal. Apapun yang dilakukan tetap berdosa. Apapun yang dilakukan tetap ada hukum. Membunuh juga ada hukum. Menceraikan isteri juga ada hukum. Tetap jatuh talak, jatuh cerai. Kenapa? Karena sengaja untuk minum minuman keras ataupun sesuatu yang dapat memabukkan. Begitu juga fala ukriha alaih au jahala kaunuhu musykilan fala qadha. Seandainya dipaksa untuk mabuk. Jadi dipaksa untuk minum minuman keras, benar-benar dipaksa. Kita tidak punya keinginan sama sekali, tetapi diancam. Seandainya tidak kita minum, maka peluru akan menembus dari talak ke dahulu ke dahi. Tembus dari dahi sampai ke belakang. Jadi kita pilih mana? Pilih minum ataupun pilih tembus. Maka
kita memelihara nyawa wajib, maka kita pilih minum. Itu minum karena terpaksa, bukan untuk keinginan, maka tidak ada qada. Sama halnya seperti dipaksa untuk berzina, yang benar-benar dipaksa, ya kan? Yang benar-benar dipaksa. Jangan nanti hanya pada waktu pertama dipaksa, habis itu sukarela. Ini tidak ada lagi keringanan dalam agama. Hai. Halo. Wahadil hasyisyah ma'rufah. Kata musannif, bermula ini hasyisyah ma'rufah, hukmuha itu bermula hukumnya hasyisyah ma'rufah, hukmul khamar. Itu hukum khamar. Di mana hukum khamar? Fi wujubi qada'i salawat. Pada wajib mengqadakan salat. Hasyisyah boleh? Ganja? Hasyish. Hasyish rumput, tumbuh-tumbuhan bambu. Ganja obat bius. Ganja. Jadi ganja, orang hisap ganja lalu mabuk, maka itu sama seperti minum khamar. Seandainya dia meninggalkan salat setelah hisap ganja karena mabuk, maka wajib mengqadakan salatnya. Wajib mengqadakan salatnya. Kayaknya nak gimana pertanyaan Nana? Hah? Api rokok kan syaknoh je memang tidak memabukkan. Syaknoh je memang tidak memabukkan. Tapi kita mau ke dalam sama lagi penjobu. Tapi bunyo memang rokok yang memang memabukkan tidak boleh. Tak. Tapi haram rokok bukan karena memabukkannya, tapi karena ada kemudaratan. Dilihat kepada sisi kemudaratannya. Tapi kalau tidak ada kemudaratan, maka tidak haram. Maka kembali kepada pribadi masing-masing, personality. Cuma masalah rokok sudah kita baca apa akibat daripada merokok. Salah satunya sampai kepada impoten, ya kan? Jelas. Putus urat-urat pada kemaluan. Memang jelas dalam kitab. Kemudian termasuk putus urat kemaluan itu termasuk kemaluan bawah sama kemaluan. Urat malu sama juga. Buktinya ya, urat malu. Malu itu kan kalau bahasa saya punya urat. Jadi intinya begini. Orang yang merokok ini bukan kita katakan semua perokok begitu, dan mengenai tentang masalah hukum memang sudah jelas kembali kepada diri masing-masing. Karena hukumnya khilafiyah para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, tergantung pada pribadi seseorang bagaimana halnya. Intinya yang realita di lapangan, perokok itu kadang-kadang tidak semuanya hilang malunya. Di saat dia sudah candu ataupun kecanduan merokok, maka dia itu bisa minta sama orang lain tanpa memperdulikan lagi itu bekas daripada orang lain. Intinya kisah satu patang berdua. Istilahnya pancu. Istilahnya pancu. Jadi kan fakta. Tapi tidak semuanya fakta. Padahal kita itu punya rasa jijik.
dengan bekas daripada orang lain, makanan orang lain, sisa makanan orang lain. Tapi ini intinya belum cuci muka, belum gosok gigi, langsung merokok, kita minta 3 kali hisap bekas daripada orang lain. Kadang ada yang sampai segitunya. Jadi tidak semuanya. Ya kebiasaannya kita yang pondok pesantren, ya kan? Makanya sebelum terlambat janganlah merokok. Yang sudah merokok berhentilah pelan-pelan, walaupun pelan-pelan tapi pasti. Intinya punya keinginan. Yang kira-kira aku berat pijuk rokok. Hanya menung kan hilo. Intinya saya tidak pernah mengklaim untuk orang lain merokok itu haram. Tidak pernah mengklaim untuk orang lain rokok itu haram. Tapi untuk diri saya sendiri saya mengklaim merokok itu haram. Kenapa? Karena ada unsur kemudaratannya. Berarti pada orang yang merokok silakan, mereka itu berpegang dengan prinsip sendiri dan hukum sendiri. Intinya kita itu jangan menipu diri sendiri. Jangan dengan sebab kita itu melakukannya maka membenarkan hal yang salah. Jangan seperti itu. Tapi intinya kalau ada kemauan untuk berhenti, insya-Allah. Nanduri urun ayah adik, ayah pedada, tungkum damil. Kayaknya perokok keras. Bukan lagi kita yang merokok. Si urang semalam lebih 5 buah bungkus merokok. Tapi pada akhirnya karena ada niat berhenti, lalu sekarang badannya alhamdulillah sudah berisi. Dan juga hidupnya lebih sehat ketimbang kehidupan dulu. Ini salah satu contoh yang real. Dan saya pribadi juga pernah merokok tahun 2008. Pada berapa dia? 2013. Pernah merokok di tahun 2013. Hanya 1 tahun saja. Tapi bukan pecandu. Bukan bercandu. Tiba apa? No pancu. No pancu. Jadi intinya kalau ada kemauan pasti bisa. Jadi urun-urun benar. Ingat juga peng yang kana abak kita yo. Habis ke hal yang tidak bermanfaat. Ya intinya. Oke, terlepas kepada pribadi masing-masing, maka itu hukumnya ada yang mubah, bahkan ada yang sampai kepada tingkatan sunnah, bahkan ada yang sampai kepada tingkatan wajib. Saya doktor memvonis ini obatnya hanya satu, merokok, maka itu menjadi kewajiban sampai kepada tingkatannya. Jadi intinya tergantung alasan. Tapi masalahnya apakah ada seperti itu ataupun tidak. Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Maka mulailah dengan hidup yang lebih baik intinya. Tapi kan yang lu rasanya pribadi pengalaman. Lu memang bukan perokok berat, tapi di saat segolom tapi rokok untuk bangun di kala subuh sungguh berat. Mata berasap, badan terasa berat. Tapi di saat berhenti daripada merokok, alhamdulillah pernah tidur, bahkan bukan hanya 1 malam, tapi sampai berbulan, hanya 1 jam dalam 1 malam. Dalam semalam hanya 1 jam. Tidur jam 4, bangun jam 5. Tidak ada sakit apa-apa, bahkan justru aman-aman saja.
sanggup. Tapi pernah di saat merokok, tidur jam 11 malam, turun daripada pengajian sampai subuh, ada yang tidak bangun. Efek daripada merokok yang saya alami sendiri, bukan orang lain. Terserah orang lain, itu bagaimana itu terserah. Tapi yang saya alami diri sendiri. Maka dalam hal ini kembali kepada diri masing-masing. Jadi kalau ditanya apa hukum merokok pada saya, maka saya sendiri haram. Kenapa? Karena ada unsur kemudaratannya. Untuk orang lain terserah. Kenapa terserah? Karena juga khilafiyah para ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bahkan sampai kepada tingkatan wajib, memang itu diperintahkan oleh doktor karena itu menjadi obat misalnya, maka itu wajib. Jadi bagi saya sendiri, bagi saya, maka haram. Kenapa saya klaim haram untuk di sini? Agar saya tidak merokok lagi. Tapi sampai sekarang kalau cuacanya sangat dingin juga masih belum bisa. Bila cuaca dingin datang, jak mesti ho, nak pernah jak takingan. Nak pernah jak tang si. Nak tetap payah pi rokok. Melu pi datang. Melu tegedi lu mano. Na mano kula renang gi contoh di pu kena. Pulai kena. Pertama laka. Itu nyaha duka. Tetap. Tapi munyok untuk duduk dalam kawan, hanya pengalaman lu pegah. Pengalaman mungkin bujik dicok istibal. Munyok untuk duduk dalam kawan, improve dia asal rukuk gelong nyoloh hana pengaruhi. Nyawai duduk dalam kawan walaupun kau betul-betul hawa. Tidur orang ramai tak pengen. Walaupun tikar. Tapi nyo hana li, hana pengaruh. Lumban je, belum betah hana pengaruh ni. Alhamdulillah. Kaji urung-urung ni kaji lebih-lebih lagi abang kan yang mentang kerempeng dari kampung. Yang mentang kerempeng dari kampung. Maka piu. Kajian wallahu a'lam bisawab. Kata juga tu